Hadis riwayat Ahmad. Aisyah radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika aku ikut bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu aku masih seorang gadis yang sangat ramping. Beliau kemudian memerintahkan rombongan agar bergerak lebih dahulu. Rombongan pun berangkat mendahului kami. Rasulullah kemudian berkata kepadaku, "Ayo sekarang kita berlomba lari." Aku pun menyanggupinya. Kami kemudian berlomba lari dan aku keluar sebagai pemenang. Beliau hanya terdiam melihat kemenanganku. Di kesempatan yang lain, aku kembali ikut bersama rombongan Rasulullah. Saat itu, aku sudah agak gemuk. Beliau kemudian memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Setelah itu, beliau menantangku berlomba kembali. Aku pun menyanggupinya. Kami pun berlari dan kali ini beliau yang keluar sebagai pemenang. Beliau pun tertawa seraya berkata, "Ini penebus kekalahanku yang dulu." Dari hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika aku minum dan pada waktu itu aku sedang haid. Lalu aku memberikan gelasku kepada Rasulullah dan beliau meminumnya dari mulut gelas tempat aku minum. Dalam kesempatan lain, aku memakan sepotong daging. Lantas beliau mengambil potongan daging itu dan memakannya tepat di tempat aku memakannya. Hadis riwayat Abdur Razak. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW biasa meletakkan kepalanya di atas pangkuanku meskipun aku sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku biasa mandi berdua bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu bejana." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium salah seorang istri beliau. Kemudian beliau berangkat menunaikan sholat tanpa memperbarui wudu kembali. Hadis riwayat Ahmad. Dari Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi biasa mencium istrinya sekalipun beliau sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi SAW pernah melihat seorang wanita, lalu baginda segera masuk ke tempat kediaman Zainab. Beliau kemudian melepaskan sahabatnya lalu keluar dan bersabda, "Wanita kalau menghadap, ia menghadap dalam rupa setan. Apabila seorang di antara kamu melihat wanita yang menarik, hendaklah ia mendatangi istrinya, karena pada diri istrinya ada hal yang sama dengan yang ada pada wanita itu." Dari Muttafaqun alaihi, Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, pada suatu hari Nabi SAW berkata kepadaku, "Wahai Aisyah, malaikat Jibril alaihissalam tadi menyampaikan salam buatmu." Hadis riwayat Bukhari. Usai perang Khaybar, Nabi Muhammad SAW yang telah menikahi Safiyah binti Huyai bersiap untuk kembali ke Madinah. Saat hendak naik ke atas unta yang akan menjadi kendaraannya, Nabi Muhammad SAW membantu istrinya naik. Sebelumnya beliau mengulurkan tirai yang ada di dekat unta dengan maksud agar Safiyah terhalang dari pandangan orang. Dengan duduk bertumpu pada lututnya tepat di sisi unta, Nabi Muhammad SAW memudahkan istrinya naik. Safiyah pun naik dengan bertumpu pada lutut beliau. Dari hadis riwayat Tirmidzi, suatu ketika Urwah bin Zubair, anak saudara perempuan Aisyah radhiyallahu anhu, bertanya kepada bibinya, "Wahai Ummul Mukminin, apa yang diperbuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ia bersamamu di rumah?" Aisyah menjawab, "Ia melakukan seperti yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember, juga memerah susu kambingnya." Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkisah, suatu saat Nabi Muhammad SAW sedang berada di tempat salah seorang istrinya. Kemudian istrinya yang lain mengirimkan sepiring makanan. Maka istrinya yang sedang bersama beliau kemudian memukul tangan pembantu yang membawa makanan tersebut hingga jatuh dan pecahlah piring tersebut, sementara makanan yang ada di atasnya berhamburan. Nabi Muhammad SAW kemudian mengumpulkan pecahan piring tersebut
dan mengumpulkan makanan yang tadinya di piring. Beliau lalu berkata, "Ibu kalian sedang cemburu." Beliau kemudian meminta pelayan tersebut menunggu hingga diberikan ganti berupa piring yang masih utuh milik istri yang memecahkannya. Sementara piring yang pecah tadi disimpan di tempatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada Aisyah, "Sesungguhnya aku mengetahui perbedaanmu ketika sedang marah atau tidak." Aisyah berkata, "Bagaimana cara baginda mengetahuinya?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Jika engkau sedang tidak marah, maka engkau akan berkata, 'Tidak, demi Tuhan Muhammad SAW.' Dan jika engkau sedang marah, maka engkau akan berkata, 'Tidak, demi Tuhan Ibrahim.'" Aisyah pun membenarkan hal tersebut dan berkata, "Baginda benar, ketika saya marah, maka saya tidak akan menyebut namamu." Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat malam, lalu membangunkan istrinya untuk sholat bersama. Bila si istri enggan, ia memercikkan air ke wajah istrinya agar bangun. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat malam, lalu membangunkan suaminya untuk sholat bersama. Bila si suami enggan, ia memercikkan air ke wajah suaminya agar bangun."